Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Masudi, NBI 14621000143. Saya di sini ingin mendemokan proyek saya tentang proyek UTS saya tentang pencatatan aset barang dengan PHP dan MySQL dan HTML. Pertama-tama di sini kita akan membuat filenya dulu. Pertama saya akan membuat filenya di local disk C, terus ke exam, terus ke htdocs, terus saya akan membuat file baru, ya. Dan saya beri nama ini crud ini untuk menjadikan halaman database untuk sistem PHP yang akan saya gunakan. Kedua, saya akan menyalakan examnya. Semua start. Ya. Yang kedua, setelah itu di sini pertama-tama kita akan membuat membuat fungsi yang untuk memanggil pertama-tama kita harus membuka local disk, ya, localhost. Localhost php myadmin seperti ini. Tunggu sedikit, ya, seperti ini. Terus kita membuat database baru. Database barunya itu seperti ini, ya. Sini kita tinggal create itu. Terus di sini saya sudah membuat file local disk yang akan kita simpan di PHP myadmin. Di sini saya udah membuat creating folder root, dan kita membuat file yang saya beri nama pertama data. Ya. Ini saya sudah menyantumkan ini struktur tadi. Saya di sini dengan menggunakan seperti tugas yang diberikan dosen matkul saya tadi di sini. Seperti ini. Ya. Di sini kan saya MBI 143. Di sini saya membuat objekku dari NBI ganjil. Pertama saya memberi nama objekku ID buat memanggil ID-nya yang pertama. Ya, yang kedua saya memberikan nama aset, terus nomor aset, nama aset, deskripsi aset seperti yang ada di samping ini. Terus tanggal perolehan, harga perolehan, kondisi aset, pemegang aset, tanggal inventaris, keterangan, dan status aset. Di sini juga mencantumkan tombol nanti kita kerjakan program mencatat aset itu. Setelah kita melakukan ini semua, ini sudah semua. Setelah itu kita simpan, save, maka akan otomatis kesimpan di sini. Dan setelah itu kita membuat codingan untuk proses PHP-nya di sini. Pertama kita membuat fungsinya dahulu. Fungsi untuk memanggil PHP yang ada di situ. Jadi di sini kita menggunakan include PHP.
yang pertama. Setelah itu untuk memanggil lokal hostnya kita menggunakan host dan memanggil lokal host. Setelah itu username untuk meroot semua ini, passwordnya nggak ada di sini ya. Database setelah itu dengan database plus database dan CRUD ini adalah nama file yang akan kita panggil nanti menggunakan MySQL PHP ya, seperti ini kan CRUD ya. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita menggunakan memanggil koneksi dan memanggil MySQLi underscore connect dan kita memanggil semua yang ada di sini seperti host, username, password, dan database. Fungsinya untuk memanggil semuanya agar nanti saat kita run di local disk akan terpanggil. Setelah itu kita akan di dalam nanti akan kita memanggil itunya seperti ini. Saya menggunakan tipe integer if dan kode post submit. Sini nomor aset seperti yang ada di ini harus sama seperti yang ada di sini. Pertama ID-nya mungkin tidak ada, tapi itu adalah pertama saya membuat yang ini ID aset ya, ID aset, nomor aset semuanya di sini harus ada di sini. Jadi untuk memanggil semua itu ada di sini. Pertama saya memanggil variabel, membuat variabelnya di sini, sehingga saya yang akan dipost seperti yang nomor asetnya, nama aset seperti ini, dari nomor aset, deskripsi aset, dan tanggal perolehan, kondisi aset, pemegang aset, tanggal sekretaris dengan nomor aset sama dengan garis bawah post dalam kurung untuk memanggil variabel tersebut lagi dengan nomor aset lagi. Setelah itu sama semuanya dengan sama yang seperti yang ada di atas. Setelah itu cuma mengganti yang seperti yang ada di MySQL yang local disk yang kita lakukan di PHP tadi ya, deskripsi aset, perolehan aset, harga aset. Setelah itu kita menggunakan kode query menggunakan insert into data. Insert into data ini untuk memanggil semua data yang ada memanggil lagi semua data yang sudah kita tulis di sini seperti nama aset, deskripsi aset, tanggal perolehan, harga perolehan, kondisi aset, pemegang aset, tanggal perolehan semuanya. Setelah itu kita akan membuat values yang akan ditampilkan di dalam layar nanti seperti ini semuanya. Dan setelah semuanya ada, setelah itu kita dengan semua itu kita memberikan hasil dari penghitungannya itu ada di sini. Hasilnya nanti semua yang ada di sini kita akan isi semua di sini kan, akan muncul dengan hasil MySQL query coinci ini. Dengan perintah ini memanggil semuanya. Di sini kita menggunakan objek array lagi dengan if dan else, menggunakan hasil either index. Jika nanti tidak bisa mendapatkan data dengan gagal data seperti ini, dan ini adalah fungsi untuk membaca perintah yang ada di atas seperti query, select, semuanya diselect from data. Jadi semuanya akan dimasukkan ke dalam data dengan hasilnya menggunakan MySQL with koneksi air, dan data ini bersifat array terus seperti itu. Dan while data throw, dan ini untuk memberikan fungsi detail yang lebih detail lagi. Nanti mencetaknya lebih detail dengan
is set get id as get id query, terus select from data where id yang ada di atas tadi dengan hasil seperti koreksi yang seperti yang ada di atas. Ya, koreksi dengan data kita akan mendapatkan data di MySQL fetch ASO yang ingin berfungsi untuk data. Setelah itu kita dapat menggunakan fungsi update lagi. Fungsi update di sini kita akan memanggil semuanya agar nanti saat kita berubah, nanti untuk memostingnya dengan ini, manggil tadi ID post, ID berapa nomornya, nomor aset, sama seperti yang ada di atas tadi, cuma kita pindah di sini lagi menjadi ini set dan query update dataset. Ini untuk mengupdate semua data, untuk memanggil semua data, pertama nomor aset, nama aset, deskripsi aset di sini. Kita akhiri dengan where id sama dengan sid. Hasilnya untuk menguji hasilnya dengan MySQL query, koneksi query. Ya seperti yang ada di atas tadi. Dan ini fungsi cari untuk mencari data-data yang ada di situ. Nanti kan location kita berikan di index PHP, nanti headernya ini nanti ada di PHP-nya saat kita panggil. Dan fungsi cari is set post cari untuk mencari. Di sini saya membuat tombol cari untuk mencari hasil data yang ada di yang kita sudah cetak di nanti pengisiannya data tadi dengan iset post cari keyword dan select from data where log keyboard semuanya sama seperti ini. Jadi setiap from data, nama aset likes keyword dan nomor aset likes keyword aset likes semuanya akan dipanggil di sini. Hasilnya ada di sini. LC queries from data connections data my fields ini untuk perkumpulan semua datanya itu semuanya. Setelah coding fungsi ini udah dilaksanakan, kita tinggal simpan save as nya di bagian CRUD yang ada kita tadi. Ya seperti ini udah saya bagikan. Ya tinggal bagi, tapi jangan sampai ada angka 4 ini saya udah percobaan berapa kali ya, karena itu mempengaruhi semuanya. Kita save. Oke. Jangan. Tadi udah saya save, ini udah fungsi di sini. Setelah itu kita membuat fungsi index. Fungsi index ini untuk memanggil semua variabel yang tadi. Di sini saya udah menggunakan Signal PHP request info fungsi PHP ini untuk memanggil fungsi PHP yang ada di fungsi PHP request const dengan dipanggil fungsi PHP yang ada di sini. Ya, ini docstype HTML terus head untuk kepalanya dan title. Di sini akan ada title di sini untuk yang ditampilkan yang ada di atas ini seperti fungsi gitu di CSS-nya. Terus metanan viewers content with device with installing Scala viewers content ini untuk membuat konten yang membuat semuanya. Link rel stylist ini untuk ini ada, saya udah mencobanya di box. Ini link CSS yang membuat tampilannya nanti lebih bagus menurut saya ya. Ini bisa digunakan lagi. Ini semuanya stylus dengan stylus CSS. Saya pertama di situ. Dengan ini kita body dengan divisi kelas, saya menggunakan tipe data class container MT5 dan text center pencatatan aset barang. Ini text center ini untuk membuat pencatatan barang ini, tulisan pencatatan barang nanti ada di tengah
Terus di sini masukkan aset. Di sini untuk H1 kan baris pertama saya isi dengan pencatatan barang, baris kedua saya kosongi, H3 baris ketiga saya berisi dengan masukkan aset. Nah, ini untuk mempermudah seseorang nanti saat mengisi data dengan masukkan aset dengan from method post. Untuk mempost action saya pertama divisi class from group, terus label. Pertama saya nanti menggunakan nomor aset di sini kan, seperti sini ya. Pertama kan saya menggunakan memanggil nomor aset ini biar ada nanti saat pengisian, mempermudah seseorang dalam pengisiannya. Nomor aset ini teks yang ada nanti nanti dengan divisi class from group, label from asset, label dengan kita menggunakan nomor aset ini. Tapi jangan sampai jika kita menggunakan ini, kita tidak boleh menggunakan garis bawah seperti ini ya. From class terus ya required untuk membuat from required ini berfungsi seperti mengisi sebuah datanya itu ya. Setelah itu ya sama seperti itu, kita tinggal masukkan semuanya seperti cara yang ada tadi, seperti cara yang ini sama seperti ini, tapi kita tinggal mengganti nomor aset. Jika ini nomor aset, terus kita ganti dengan nama aset, terus sampai semuanya ada di sini. Tinggal yang mungkin seperti berbeda sama semuanya, tapi yang berbeda di sini saya saat membuat tanggal perolehan. Agar lebih mudahnya seperti ini, divisi class row ya sama di sini, tapi menggunakan md min ams ini untuk memanggil kalender yang ada, divisi class from group, label dengan tanggal perolehan. Input di sini kan tadi saya menggunakan input tipe data teks karena descriptive text ini mengisi data, sehingga menggunakan input tipe teks. Setelah itu saya kalau dengan tanggal saya menggunakan tipe data date sehingga tanggal perolehan from control tanggal perolehan reguler divisi sama. Terus yang beda lagi adalah sini kan udah tanggal aset, terus harga perolehan ya. Tadi kan sama hampir seperti tadi, kalau naik untuk berbeda untuk pengisian otomatis. Di sini untuk divisi class format perolehannya dengan simbol tipe number, name harga perolehan, from class control ID harga perolehan sama di sini, tapi saya dengan fungsi tipe number bukan data. Kan di sini harga itu menggunakan angka kan. Setelah itu semuanya sama, kondisi aset juga sama, terus pemegang aset juga sama, lalu tanggal investasi ya ini seperti sama yang ada seperti tanggal perolehan tadi, sehingga menggunakan tipe data date dengan tanggal investasi quote division. Setelah itu status aset sama, teks yang semuanya teks kan sama semuanya. Di sini keterangan juga sama seperti data seperti ini semua. Button ini di sini saya menggunakan tipe button tipe submit name, mohon maaf tadi baru hujan sehingga nanti saya tidak kedengaran, saya pause dulu. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi. Tipe button, tipe submit, nama submit, class button, BDN primary MD3. Ini untuk membuat button, sehingga untuk tadi kita akan membuat seperti ini di sini, menambahkan semua data seperti
nama aset, deskripsi aset seperti yang ada di sini, uh, dengan submit untuk menambah semuanya. Dan nanti kita membuat tipe objek fungsi button sehingga submit untuk menambah semua data yang sudah kita isi di dalam from text from tadi. Setelah itu jika kita untuk mereset untuk menghapus semuanya, kita dengan mereset. Setelah itu kita menggunakan divisi class row MD3 text control. Ini untuk mencetak semua hasil barang di sini dengan divisi class row MD1, dua kelas text center daftar barang. Di sini akan menampilkan semua daftar barang yang sudah kita isi tadi dengan text center untuk membuat agar daftar barang di tengah, dengan divisi class cool make auto, dengan from method post action label keyword, dengan input tipe text keyword name keyword, ya submit class button. Ini untuk mencari nanti saat mencari data yang ada di situ. Ya, seperti ini. Divisi class table responsive, table element hover, the center ada di tengah. Ini untuk membuat agar pencetakan nanti semuanya ada baris-barisnya masing-masing. ID, nama, center agar ada di tengah semuanya. Center ini untuk fungsi agar tulisannya di tengah, kan kadang ada tulisannya ada di pinggir gitu kan. Setelah itu kita panggil lagi semuanya ada di sini dengan PHP forever data as row text, dengan TAD PHP show untuk memanggil measurement spesial sama row dengan nama aset, ya, seperti yang ada di sini. Setelah itu here edit, ini untuk mengedit semuanya nanti. PHP ISO row ID class btn pattern have input data hapus. Untuk menghapus ini akan ada fungsi untuk menghapus data yang sudah mungkin menumpuk nanti. Tinggal klik dengan btn dengar on clock return config apakah Anda ingin, ya nanti akan ada tulisannya untuk apakah Anda yakin menghapus. Ya semua itu sudah. Terus ini lagi, terus dokumen function. Ini untuk membuat dokumen itu menyimpan dalam dokumen. Terus saat kita akan mencari dengan search input untuk fungsi ini, untuk saat kita mencari data yang ada yang sudah kita input, mungkin datanya banyak, nanti bisa kita cari di sini dengan fungsi search input on keyword function or value this file. Semua ini data table pun ini kan fungsi, kan datanya ini seperti data table sehingga akan dengan tersebut value dan scriptnya dari sini. Udah seperti itu. Tapi setelah itu kita simpan di file yang sama seperti yang tadi kita lakukan, ya di CRUD di sini sama. Udah saya. Nah, terus kita menggunakan file edit untuk mengedit nanti semua yang ada di dalamnya. Record kita panggil fungsi fungsi PHP-nya di sini untuk fungsi PHP HTML class container. Saya menggunakan class container sehingga didata dengan slow divisi class cool md6 from method post action input table id name id value php. Ini sudah data divisi, kita panggil dengan nomor form asset. Nomor aset ini untuk mengedit nanti setelah kita mengisi semuanya akan kita edit di sini seperti ini. Kita dapat asset, ya, seperti divisi program class name asset, seperti from group sama seperti di sini divisi kelas seperti ini kan, divisi kelas ini seperti yang ada di divisi kelas ini sama semuanya dengan nomor aset, nama aset,
Ya semuanya di sini. Yang membedakan ini kan seperti yang nomor aset sama aset, deskripsi aset semuanya dengan tipe data teks. Yang membedakan kita dengan tabel perolehan, saya menggunakan ya mungkin dengan tipe data teks, tapi jika lebih bagus sih sebenarnya sama sih. Harga perolehan juga sama seperti yang ada di atas, cuma kita ganti labelnya dan namanya ada di sini kita ganti sama. Setelah itu dengan scriptnya kita menggunakan script yang udah saya gunakan di situ ya. Sekarang kita tinggal mencoba mengerannya di, setelah itu kita save juga di MySQL nya juga yang di udah. Setelah itu coba kita gunakan di localhost. Localhost data miring untuk memanggil nama tadi kan, nama dari filenya itu tadi di htdocs kita menggunakan crud ya. Sini tinggal kita mau adjust, kita coba lihat ya seperti inilah. Kita seperti ini yang saya gunakan tadi, yang source kode yang ada di sini. Setelah itu kita gunakan, coba kita isi nama aset, namanya seperti ini tampilannya ada di sini. Oke, coba ya, nama aset kita umpamanya aset sebuah perusahaan di mobil ya, saya simpan nomor asetnya, mungkin nomor asetnya 12 namanya ya, terus nomor asetnya satu aja, satu terus nama aset mobil, terus deskripsi aset kendaraan dengan kita nggak peroleh berapa, mungkin kita ngawur aja ya, satu harga mobil mungkin 200 juta. Di sini untuk fungsi untuk menambah tuanya bisa. Kondisi aset baik, pemegang aset siapa yang akan memegang, mungkin kita coba dengan nama kita Field. Oke, tanggal inventaris hari ini saja tanggal 29. Oke, status aset baik. Oke, keterangan dari tempat. Oke, udah ya. Nah, di sini setelah kita melakukan enter untuk OBku langsung menambahkan semuanya. Coba kita tambah lagi. Nah, deskripsi aset kemudian satu ya, sini aset tanggal palingnya. Oke, kita tinggal menambah. Setelah itu ada di sini, dan saat kita nanti mencari sebuah, umpamanya kita mencari sebuah mobil yang ada tadi, mungkin di sini kita tertumpuk banyaknya, kita cari ya. Ini sudah saya cari kan, bisa langsung muncul semuanya. Semuanya disimpan di dalam fungsi yang tadi, yang terakhir tadi, data dengan ID, nomor password, nomor aset, deskripsi aset, harga aset, semuanya. Dan nanti kita bisa mengedit semuanya di sini.
Nah, oh tidak bisa diedit, mungkin tidak bisa diedit, ya bisa mungkin kita hapus sekali, mungkin terlalu banyak gitunya. Oh langsung saat kita mengedit, coba. Tadi mungkin error, bisa kita hapus. Oke, menghapus semua ya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video, ada video.